Kesepian itu kan kalau secara definisi ya, Rika ya, merupakan sebuah kondisi emosional gitu ya, yang bersifat subjektif, yang dirasakan oleh seseorang akibat karena berinteraksi dengan orang. Setiap kita pasti akan mengalami yang namanya kesepian. Pasti ya, Ci? Pasti, dari waktu ke waktu pasti kita akan pernah mengalami yang namanya kesepian. Kesepian tidak selalu berarti seseorang tuh punya mental health issue, tidak. Tetapi itu bisa akhirnya menimbulkan mental health issue apabila berkelanjutan gitu ya. Podcast kamu, dengarkan inspirasi dari firman Tuhan, dan jadilah saluran berkatnya. Sebuah persembahan dari warung sate kamu untukmu. Yang bisa kita lakukan adalah meminimalkan atau mengenali ya, setidaknya mengenali oh iya saya kesepian nih gitu, mengenali dan kemudian berusaha untuk mengelola kesepian tersebut, mengelola. Jadi dikenali kemudian dikelola gimana caranya? Connect with people, jangan lama-lama pegang handphone gitu ya, kan ini handphone kita tuh canggih banget ya, diperlengkapi dengan yang namanya laporan. Hari ini Septiana sudah screen time-nya berapa jam gitu. Kalau nggak dia suka kasih report kan, minggu lalu ya on average screen time kamu sekian jam gitu ya kan. Handphone kita bisa memberikan kepada kita laporan seperti itu. Artinya apa? Kurangi screen time. Connect with people. Ngobrol gitu ya. Taruh gitu ya. Jangan lama-lama scroll gitu ya di sosial media. Kalau perlu uninstall dulu beberapa saat gitu ya. Kan tidak forever ya. Nanti perlu lagi untuk tahu gitu ya kondisi teman-teman atau misalnya supaya tahu kekinian melalui sosmed. Tapi from time to time uninstall Instagrammu atau Facebookmu begitu ya, atau Twitter, iya. Kayak orang detox gitu ya, supaya apa? Supaya membuat kamu tuh mau nggak mau tuh connect sama orang. Iya, telepon instead of chatting gitu ya kan? Karena telepon itu kan kamu bicara sama orang kan, nggak ngechat gitu kan? Ketemu sama orang gitu ya, sengaja bikin waktu. Nanti kita abis ini ngobrol yuk gitu, ngeteh yuk gitu, atau ngopi yuk gitu. Beda, connectionnya beda kok, rasakan beda. Telepon mau telepon ataupun bertemu langsung. Kan tadi saya bilangnya ya uninstall kan bukan berarti kamu deactivate gitu, enggak ya, tetap ada. Tapi membuat kamu lebih susah aja gitu. Tapi iya sih, kamu harus login dulu gitu kan. Tapi ini jadi bukan dilema sih, jadi tantangan juga sih, Ci. Apalagi nih kalau anak muda seumuran saya nih ketemu tongkrongan ngobrol nih, tapi cenderung malah lebih sering main HP-nya, kayak ketergantungan. Itu sih sangat disayangkan, Cici. Iya ya, prihatin ya. Semoga dengan podcast ini membuat teman-teman sobat muda sadar diingatkan lagi gitu, bahwa yang penting adalah orang yang ada di depanmu gitu. Relasi lebih penting daripada nanti terkoneksinya sama yang jauh, tapi yang di dekat ini nggak nyata. Iya, kalau ketemu nggak cuma main HP, sayang ya, Ci. Sayang ya kan. Oke. Nah, Ci, kalau kita jadi sosok orang lain nih, kita melihat teman atau anggota keluarga kita yang bergumul dengan rasa kesepian. Kasih denda aja kalau misalnya janjian sama temen nih ya. Masih topik lanjut, Ci. Topik yang tadi ya. Boleh. Kenapa, Ci? Gimana, Ci? Kalau udah, kenapa sih pada pegang handphone? Padahal kan harusnya ngobrol nih ya. Kan kasih denda. Ayo, siapa yang kita ngobrol nih ya, mumpung ketemu nih kan jarang-jarang gitu ya. Tapi siapa yang pegang handphone duluan gitu kan ada denda. Bayarin misalnya gitu. Atau denda 50.000. Iya, itu rugi sih, Ci. Langsung. Atau enggak kumpulin HP-nya di sini ya, Ci, bertumpuk. Nah, karena itu memang sesuatu yang harus disengaja. Kamu koneksi sama orang harus disengaja. Harus diniatin lah intinya gitu. Harus intentionally gitu ya. Harus diniatin, harus disengaja gitu. Karena kalau enggak, natur pertama kita pasti akan otomatis tuh scroll. Natur pertama kita
otomatis akan pengen ngecek gitu, ada WhatsApp apa gitu, ada email apa gitu kan. Natur pertama kita akan gitu. Nah, kalau untuk case-case tadi Ci, gimana kalau dengan orang introvert Ci? Apakah dia harus memulainya tuh seperti apa sih Ci? Ya, memang gini ya, introvert itu kan sebenarnya bukan orang yang nggak suka ketemu orang, bukan. Tetapi orang introvert itu adalah orang-orang yang mendapatkan energinya kalau lagi sendiri gitu ya. Kalau lagi me time, dia berasa ngecas gitu ya. Beda sama orang extrovert. Orang extrovert harus ketemu orang, kalau ketemu langsung ngecas gitu, langsung merasa hidup gitu ya kan. Nah, orang introvert kan gitu. Tapi bukan berarti orang introvert kan nggak mau atau nggak bisa gitu. Jadi kenali. Nah, sama kayak tadi ya, kenali dulu kesepianmu tuh. Kenali tuh si kesepian. Jadi kalau orang introvert, kenali dulu. Oh, saya tuh orangnya introvert. Oke, kalau orang introvert artinya apa? Nggak bisa tuh ketemu sama orang rame-rame gitu. Apalagi orang yang nggak dikenal gitu ya kan. Hangout rame-rame. Langsung tuh baterainya ngedrop langsung juga. Langsung habis baterai gitu kan. Kayak handphone habis baterai gitu kan. Karena redup semua. Iya, karena energi yang dipakai banyak sekali. Jadi kenali, oh saya tuh nggak bisa yang cuma rame-rame, bisanya cuma one on one. Oh ya nggak apa-apa, that's fine gitu. Kan nggak ada benar dan salah. Oh introvert itu lebih jelek daripada extrovert, tidak. Oh extrovert itu lebih jelek daripada introvert, oh tidak gitu. Tapi kenali, oh saya itu tipe yang introvert. Berarti saya cuma bisa connect sama orang itu, ya maksimal cuma bisa ketemu sama satu orang sih, nggak apa-apa, satu orang aja, satu hari ngobrol sama orang kayak tadi saya bilang ya. Ngobrolnya sama mbak penjaga kosmu, sama tukang gojek gitu ya kan, atau sama orang teman di kantor sebelah kantormu, atau sama office boy di kantor gitu. Orang-orang yang buat orang-orang introvert tanda kutip aman. Jadi aman, kenali, oh amannya seperti ini, oh nyamannya seperti ini. Nah mulainya dari situ. Diri sendiri yang merasakannya Ci. Kadang-kadang kalau misalnya sulit ya, sulit banget misalnya ketemu sama orang. Bisa mulai dari hewan peliharaan loh, beberapa. Jadi ada kalau di konseling itu ada apa yang namanya pet terapi gitu ya. Jadi beberapa jenis binatang yang bisa merespon balik ke kita itu juga bisa menimbulkan satu perasaan, oh saya dikasihi gitu ya. Oh saya punya companion gitu, saya punya teman gitu ya. Misalnya anjing misalnya ya, ataupun kucing misalnya gitu. Nah itu juga bisa membantu sih, menolong. Kalau si introvert ini sulit ya untuk memulai gitu ya. Dari situ pelan-pelan bisa ya Ci, ke sesama. Ci, kalau kita sebagai pihak lain, orang lain, kita bertemu sama teman atau anggota keluarga yang bergumul dengan rasa kesepian. Kita harus bersikap gimana sih Ci? Atau lebih tepatnya gimana kita bisa menolong mereka? Ya, paling pertama empati ya, tentu ya. Berempati dulu gitu ya. Jangan ngejudge gitu. Ih, kenapa sih lu kayak gitu aja? Sendiri-sendiri terus. Gitu. Jangan baper deh misalnya. Jangan. Langsung minder. Jangan ya. Itu kan judging banget ya. Kayak menghakimi banget ya. Karena orang tuh kan punya pergumulan sendiri ya. Kenapa dia sampai seperti yang tadi kita udah bahas tuh ya. Kenapa seseorang bisa sampai merasa kesepian seperti itu. Jadi satu empati gitu ya. Jangan ngejudge gitu ya. Tapi yang kedua listen ya. Belajar untuk mendengar. Bisa disapa dulu ya. Misalnya Ripka udah lama ya gak ketemu. Gimana kabarnya gitu ya. Tanya. Oh iya Ci, baik. Oh iya baik. Misalnya gitu ya. Jangan, oh iya baik. Oh gue juga baik deh. Gue mau cerita nih. Lah gimana? Pelan ya Ci, harus pelan. Kan ibu ditanyain ya. Jangan kamu yang cerita. Iya. Gitu ya. Tapi ditanya dulu. Iya. Oh baik. Gimana? Baiknya seperti apa? Nah gitu ya. Jadi ajak ngobrol ya. Didengar dulu. Baiknya seperti apa? Ya kayak gini. Nah, coba gali lagi tuh, tanya lagi kondisinya seperti apa, atau misalnya tanya ada pokok doa apa yang bisa saya bantu doakan, misalnya gitu ya. Tapi bisa nggak sih Ci, kita cukup jadi pendengar gitu? Itu maksudnya untuk orang-orang yang mengalami kesepian, apakah cukup
memiliki seseorang yang hanya menjadi pendengar tanpa memberi solusi gitu? Solusi pasti diperlukan ya. Nggak melulu dengerin gitu ya, terus nanti sebenarnya aku dengar apa sih, aku juga butuh direspon ya kan, koneksi itu kan dua arah ya. Tentu butuh yang namanya orang itu normalnya pasti ketemu orang pengen cari solusi, apalagi kalau diminta, misalnya ditanya gitu ya, gimana menurut kamu gitu ya, ya berikan pendapatmu gitu ya, kalau kamu merasa pendapatmu cukup helpful lah untuk bisa menolong dia gitu ya. Kalau kamu nggak tahu solusinya, kamu tanya balik sama dia. Kalau menurut kamu itu sedikit menghibur sih jadinya, Ci. Berarti penting banget ya, Ci, untuk menyiapkan diri dulu ketika kita mau menolong orang yang bergumul kesepian. Sediakan waktu ya. Make time itu penting tuh, make time. Sekarang tuh kan kita semua sibuk ya, apalagi orang Jakarta ya kan, sibuk banget ya. Cici juga ya. Jadi kalau cari waktu luang, kita akan sulit sekali menemukan waktu luang. Maka kita harus kalau make time itu apa ya namanya? Memang mengkhususkan waktu, mencari waktu gitu ya, make time, memang sediakan waktumu untuk bicara, untuk menemani gitu ya temanmu yang sedang kesepian. Berarti kita harus berkorban juga mengenai waktu kita ya, Ci. Bahkan pikiran kita juga nggak sih, Ci? Hati, semuanya ya. Apalagi kalau temennya introvert ya, bener-bener kayak ibaratnya kayak di tangannya begini gitu, pegangin, ayo, harus ditarik ya, Ci. Gitu. Iya, karena kan kalau enggak sulit ya untuk menunggu dia misalnya punya inisiatif seperti itu. Berarti kita harus lebih keras inisiatif ya, Ci. Oke, Ci. Nah, kalau tadi kita udah ngomongin gimana kita kalau ngerasa kesepian, ataupun gimana kita harus merespon orang yang merasa kesepian. Tapi kalau Cici sendiri nih, apakah Cici pernah bergumul dengan rasa kesepian itu, Ci? Oh, pastilah, pasti banget. Gimana, Ci, ngeresponinnya, Ci? Pasti banget. Saya masih manusia biasa. Konselor juga manusia biasa ya kan. Satu, kenali, dan saya beruntungnya adalah walaupun saya konselor, saya juga punya konselor saya sendiri gitu ya. Jadi saya punya waktu untuk dari waktu ke waktu saya berbicara dengan konselor saya dan saya mengatakan gitu. Lately I feel very lonely gitu ya, saya bilang sama konselor saya gitu ya. Oh gitu Septiana, what makes you feel lonely? Gitu kan ya. Kemudian saya, kalau ditanya begitu baru saya bisa mikir, iya ya, kenapa ya saya merasa lonely ya? Oh, nah baru satu persatu tuh saya urai tuh. Nah ketika saya bicara sama konselor saya, satu persatu saya mulai bisa melihat, oh iya ada sumbernya, kesepian saya tuh begini. Dan lagi, it's normal kalau kita merasa kesepian, karena ada kehilangan teman misalnya gitu kan, atau kehilangan koneksi yang biasanya misalnya suka ngobrol bareng gitu, sekarang jadi jarang, itu kan mulai hilang gitu ya. Apalagi atau misalnya merasa kayaknya kering gitu ya, pelayanan gitu, atau tapi ngerasa kosong gitu nggak sih, Ci? Ngerasa kosong gitu kan, berasa kayaknya tuh kering kerontang. Ya, pernah kan, kita pasti pernah ya merasakan momen-momen di mana kita tuh merasa kering kerontang gitu, pelayanan setengah mati. Seperti Elia gitu ya, Elia juga kan pernah ya mengalami satu masa di mana dia merasa sendirian gitu ya. Padahal dia tuh abis melawan Nabi Baal kan, 450 Nabi Baal begitu kan ya, dan dia berani menghadapi itu sendiri, tapi ada momen di mana dia ngerasa tuh benar-benar sendirian gitu. Atau Daud misalnya ya kan, waktu Daud dikejar-kejar oleh Saul gitu kan, Daud itu kan kalau saya bayangkan gitu ya, Daud itu kan pintar main musik gitu kan, charming lah ya, kan kelihatan gitu ya dari berapa anak Isa itu yang kelihatan sekali dia kemerah-merahan dan sebagainya gitu kan, kelihatannya memang orangnya tuh lovable gitu ya. Tapi ketika dia dikejar-kejar oleh Saul juga dia bisa tuh ngalamin yang namanya kesepian ya. Hal normal ya, Ci? Normal banget.
Jadi nggak apa-apa teman-teman kalau lagi merasa kesepian. Nggak apa-apa banget. Nggak apa-apa banget, itu normal. Yang penting kenali bahwa teman-teman lagi merasa kesepian. Dan jangan dikendalikan oleh kesepiannya. Ya. Kita bisa menganggap kesepian itu teman kali ya, Ci? Teman tidak diundang ya. Teman tidak diundang, oh iya. Yang ya udah terima tapi cari atasinya ya, Ci, mengatasinya. Nah, kalau pengalaman Ci Septi sendiri untuk mendampingi klien gimana, Ci? Klien yang mengalami kesepian? Ya beragam ya. Klien-klienku tuh kesepian itu menjadi sebuah hal yang lebih sulit lagi untuk ditangani apabila ada pengalaman-pengalaman trauma, ya kan? Misalnya pengalaman trauma di masa kecil, di mana misalnya anak-anak itu di reject gitu ya, atau di neglect gitu ya, diabaikan gitu ya oleh orang tuanya begitu. Jadi orang tuanya sibuk gitu ya, mamanya sibuk, papanya sibuk, anaknya sendirian. Nah, anak akan mengembangkan tuh ya perasaan kesepian itu sedari kecil gitu ya. Apalagi kalau misalnya trauma itu ditambah dengan bukan hanya ditinggalkan atau tidak diperhatikan, tetapi misalnya ada lagi pengalaman mendapatkan kekerasan gitu ya, secara fisik ataupun secara emosional, itu akan membuat perasaan kesepian itu semakin kental gitu. Nah, klien-klien yang seperti ini perjalanan untuk mengatasi kesepian akhirnya menjadi lebih berat gitu. Memang berat banget kan, Ci? Ya pasti berat banget ya. Karena sekali lagi yang waktu saya tadi bilang pertama banget, itu adalah pengalaman subjektif yang dialami, yang dirasakan. Siapa yang ngerasain? Si klien itu sendiri gitu. Kita nggak bisa serta-merta bilang, alah cuma begitu doang, nggak diapa-apain juga kan. Nggak bisa gitu. Karena yang ngerasain adalah si kliennya. Yang ngejalanin si kliennya. Yang paling tahu betapa kesepian itu sangat berat sekali. Kayak sesuatu yang ngegandulin gitu ya. Ngegandulin yang memberatin gitu ya. Berat banget adalah si klien sendiri. Dan itu valid gitu ya, perasaan itu valid. Walaupun pengalaman subjektif, tetapi itu valid. Karena yang merasakan adalah si klien itu sendiri. Seperti itu. Ya memang butuh pendampingan yang cukup panjang gitu ya. Tiap klien itu beda-beda. Ada yang bisa lebih cepat gitu ya dibandingkan klien yang lainnya. Tapi memang ada klien lain yang butuh waktu yang panjang banget. Karena kayak tadi misalnya Rika juga nanya ya, misalnya udah ketemu teman terus nanti mengalami penolakan, Ci, sakit hati lagi gimana? Oh iya, pasti itu ada up and down. Nah, itu berjalan bersama klien mengatasi kesepiannya. Dan berbeda-beda berarti ya, Ci? Beda-beda. Meresponnya. Banyak juga ya, Ci, yang kita bahas tentang kesepian. Ternyata kesepian seluas itu teman-teman untuk dibahas. Oke nih teman-teman, jadi sekali lagi kalau tadi Ci Septi bilang kesepian itu hal yang normal dan valid banget. Kita harus tahu, kenali, dan kita harus tahu cara mengatasinya ya, Ci. Dan juga jangan lupa kita juga usahakan semaksimal mungkin untuk bisa menjadi teman yang baik ketika teman kita kesepian gitu. Kalau dari Ci Septi ada yang mau disampaikan, Ci, untuk sobat muda? Iya, sobat muda, setiap kita pasti akan mengalami yang namanya kesepian ya dari waktu ke waktu. Tidak usah takut dengan yang namanya kesepian, karena kita punya Allah yang paling pertama mencari kita, menjalin koneksi dengan kita ya. Sekalipun mungkin kita merasa benar-benar kesepian gitu, bahkan tidak bisa merasakan Allah tuh begitu dekat dengan kita, tetapi itu tidak menjadikan bahwa Allah itu benar-benar meninggalkan kita, tidak ya. Ketika kita di dalam kesepian, ingat bahwa ada selalu Allah yang berjalan menyertai kita, dan Allah akan selalu membantu kita ya menemukan koneksi gitu ya, sobat muda ya, melalui berbagai macam pengalaman yang Allah sediakan untuk setiap kita. Entah itu melalui teman, ya, entah itu melalui komunitas, ya, entah itu melalui pembicaraan-pembicaraan seperti ini, ataupun melalui pengalaman-pengalaman mencari pertolongan melalui konseling gitu ya. Di luar sana banyak sekali konseling-konseling center yang
Misalnya teman-teman mau cari yang berbasis Kristen, cari banyak sekali pertolongan untuk teman-teman pakai gitu ya, yang Allah sudah sediakan untuk teman-teman pakai mengatasi kesepian. Contohnya dengan koneksi ini live stream. Lagi ya connection. Boleh kasih tahu nggak Ci akun IG Cici? Mungkin siapa tahu ada yang mau. Akun IG-nya Livespring aja kali ya. Boleh, boleh. Akun IG-nya Livespring adalah Livespring Counseling. Counselingnya pakai K. Counseling. Livespring Counseling. Ya. Ada lagi Ci yang mau disampaikan ke sobat muda? Udah kayaknya itu aja. Semangat ya teman-teman. Untuk teman-teman yang jangan takut aja, pokoknya bertemanlah dengan kesepian sekalipun dia teman yang tidak diundang dan tidak diinginkan kehadirannya. Tapi bisa kita atasi ya Ci. Ya bertemanlah dengan si kesepian itu, karena mau tidak mau kita akan hidup dengan yang namanya kesepian ya, sampai dengan Tuhan memanggil kita kembali. Oke, sobat muda. Wah, podcast kali ini luar biasa ya Ci ya. Terima kasih banyak Ci. Terima kasih juga Rifka. Udah diajakin ngobrol-ngobrol. Iya. Saya merasa tidak kesepian hari ini. Saya juga Ci. Jadi banyak sih khususnya buat mengatasi diri sendiri Ci. Boleh nggak Ci terakhir kita tutup dalam doa untuk Ci Septi yang pimpin? Ayo. Mari kita berdoa ya sobat muda ya. Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Karena kami punya Allah yang berelasi. Allah yang mencari kami terlebih dahulu. Ketika kami jauh daripada Tuhan, Engkau yang paling pertama mencari kami. Firman-Mu mengatakan, sekalipun ketika kami masih berdosa, Tuhan terlebih dahulu mencari kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Karena sekalipun di tengah kesepian kami tahu kami punya Allah yang selalu menemani kami. Kami selalu punya Allah yang akan selalu membantu kami dan menolong kami mengatasi kesepian kami. Sekalipun mungkin ya Tuhan, teman-teman kami jauh daripada kami, ataupun kami sulit sekali untuk menjalin sebuah pertemanan. Tapi kami percaya Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Bapa, pada saat ini hamba-Mu ingin berdoa untuk setiap sobat muda di luar sana Tuhan, yang sedang bergumul dengan kesepian mereka. Engkau yang paling tahu Tuhan pergumulan mereka. Engkau tahu ya Tuhan kehilangan-kehilangan apa yang terjadi di dalam hidup mereka. Engkau tahu ya Tuhan betapa berat sekali pergumulan yang sobat-sobat muda hadapi Tuhan ketika menghadapi kesepian ini. Tentu tidak semudah seperti apa yang kami bicarakan hari ini. Tapi kami percaya Tuhan, kuasa-Mu jauh lebih besar. Kasih-Mu jauh lebih besar. Dan pertolongan-Mu jauh melampaui akal pemikiran kami. Bekerjalah ya Tuhan, jamahlah setiap sobat muda yang membutuhkan pertolongan Tuhan untuk mengatasi kesepian ini. Bukakan jalan ya Tuhan, dan berikan pertolongan Tuhan untuk setiap sobat muda yang sedang bergumul di dalam masalah kesepian ini. Terima kasih juga Tuhan, karena melalui kesepian kami sekali lagi disadarkan bahwa kami sungguh membutuhkan Tuhan. Selain kami membutuhkan orang-orang di sekeliling kami disadarkan Tuhan bahwa kami membutuhkan Engkau sebagai satu-satunya sumber untuk mengatasi kesepian kami ini. Dan kami mau mengucap syukur akan ini semua Tuhan, dan kami mau mengalaskan segala permohonan doa kami ini di dalam nama Anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin. Amin. Terima kasih banyak Ci Septi. Podcast kali ini berguna banget untuk saya. Banyak yang saya baru tahu. Dan semoga juga untuk sobat muda. Dan untuk sobat muda yang mungkin mengalami kesepian, boleh sharing di kolom komentar ini biar kita saling menguatkan ya satu sama lainnya. Oke deh teman-teman, thank you untuk teman-teman yang udah nonton atau dengarkan podcast ini. Jangan lupa follow berbagai akun media sosial Warung Sate Kamu. Ada Instagram, WhatsApp, Twitter, apalagi ya, Spotify, YouTube juga di-subscribe, pokoknya banyak deh. Jangan lupa ya teman-teman, dan tunggu untuk konten-konten berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa sobat muda. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Terima kasih telah mendengar podcast kamu. Kami berdoa kiranya podcast ini menolongmu semakin bertumbuh mengenal Tuhan. Jangan lupa juga untuk follow channel podcast ini, karena akan ada konten-konten menarik yang akan kami upload secara reguler. Sampai jumpa lagi. Podcast kamu, persembahan dari Warung Sate Kamu.